bersama Bang Jo Podcast, Ngobrol Sehat bareng RS Paru Manguharjo. Kembali lagi bersama saya Chandra yang akan memberikan informasi dan tips mengenai kesehatan. Berkaitan dengan Hari Anak Nasional 2022 dengan timeline Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, kali ini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yakni Dr. Iin SPA MKclin. Halo dokter. Halo Mbak Chandra. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Chandra? Alhamdulillah baik juga. Cantik sekali hari ini ya Mbak Chandra. Dokter sangat cantik, lebih cantik dari saya. Oh iya, ada fansnya loh Mbak di sini loh ya. Iya, dokter juga salah satu dokter terhits di Rumah Sakit Paru Manguharjo ya. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai tumbuh kembang anak ya. Oke, siap. Ya. Nah, berkaitan dengan tumbuh kembang anak, ini merupakan informasi yang penting ya dok bagi Sobat Jo sekalian dimanapun Anda berada, bahwa sebagai orang tua kita harus tahu bagaimana tumbuh kembang anak yang baik dan optimal. Ya, berkaitan dengan tumbuh kembang nih dok. Nah, tumbuh kembang itu apa sih dok? Apakah ini merupakan dua konsep yang sama atau berbeda? Ya. Tumbuh kembang ada dua suku kata ya, berarti kan Mbak Chandra, ada tumbuh, ada kembang. Betul. Ya, jadi dua. Jadi tumbuh itu kaitannya sama ukuran fisik kita. Jadi pertumbuhan anak mulai dari berat badannya, kenaikannya, kemudian kenaikan tinggi badannya itu kita ukur. Itu namanya pertumbuhan. Ada juga kita pakai lingkar kepala gitu ya. Itu juga namanya pertumbuhan. Kemudian yang perkembangan itu kita lihat dari perkembangan dia, dari mulai motorik kasar, kemudian perkembangan motorik halus, bicara bahasa, sosial kemandirian, dan baik perkembangan mental dan perilaku. Makanya kita harus selalu memantau perkembangan dan pertumbuhan ini secara rutin. Oke, begitu ya dok. Jadi pertumbuhan itu adalah pertumbuhan secara fisik, kemudian perkembangan itu secara motorik maupun sensorik ya dok. Nah, terkait tumbuh kembang ini, bagaimana tumbuh kembang yang baik dan optimal pada anak? Oke, tumbuh kembang yang baik dan optimal pada anak itu setidaknya kita lihat dari kalau misalkan anak di posyandu ya, atau datang ke tempat praktek DSA. Nah, itu mesti kita ukur tinggi badan sama berat badannya untuk menilai bagaimana pertumbuhannya dia. Setelah itu kita plotkan. Kalau di posyandu itu ada buku pink KIA-nya itu ya. Nah, diplotkan di situ, nanti dilihat grafiknya apakah mengalami kenaikan ya sesuai garis tren pertumbuhannya dia, atau justru flat, datar atau turun. Nanti kita lihat dari situ. Ya. Kemudian kalau perkembangan ini bisa kita tanyai dari orang tua bagaimana perkembangan dia saat ini. Misalkan di usia 3 bulan, anaknya apakah sudah bisa angkat kepala, ataukah sudah bisa tengkurap. Itu sebenarnya alat atau tools yang bisa dipakai ibu-ibu di rumah, itu ya buku KIA itu juga ada semuanya lengkap di situ. Di situ sudah ada terkait dengan checklist atau daftar tanda-tanda adanya gangguan pertumbuhan di usia 0 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, dan seterusnya. Jadi di situ ada. Oke, jadi semua sudah tercantum sebenarnya ya di buku KIA ini. Apalagi ada penimbangan per bulan ya dok. Betul. Nah, kira-kira apa saja yang gangguan yang dapat terjadi pada tumbuh kembang anak? Gangguan yang bisa terjadi pada tumbuh kembang anak, kalau gangguan pertumbuhan berarti dia berat badannya nggak optimal naiknya, atau yang seperti tadi saya bilang berat badannya seret ya, atau berat badannya datar, atau bahkan turun. Itu yang susah pertama. Naik Iya betul, berat badannya susah naik. Terus kemudian yang kedua, untuk masalah tinggi badan, itu biasanya tinggi badannya nggak mencapai tinggi badan usia dia yang optimal, atau biasanya pendek kalau kita bilang. Kemudian kalau masalah perkembangan gangguannya, tadi perkembangan ada motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, sama sosialisasi kemandirian. Berarti gangguan yang bisa terjadi adalah gangguan motorik kasar. Jadi mulai anak yang nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, itu di motorik kasar.
Kemudian motorik halus itu gangguan anak-anak yang sensorisnya bermainnya, misalkan dia belum bisa menjemput mainan-mainan kecil atau nyusun kubus ya, jadi berapa kubus yang bisa dia susun, terus belum bisa untuk mencoret-coret, menyebut anggota badan atau menyebut gambar-gambar yang ada di rumah, misalkan nama-nama hewan atau gambar-gambar yang lain. Kemudian gangguan yang selanjutnya untuk perkembangan bicara bahasa. Nih banyak sekali yang sekarang dikonsulkan ya, nggak tahu anak-anak belum bisa bicara, belum bisa ngomong umur 2 tahun, 3 tahun. Ya, biasanya ini orang tua banyak sudah sekali. worry banget Iya ya, Dok, betul. Dan kalau bicara bahasa ini kebanyakan karena komunikasi anaknya hanya satu arah ya, seperti tema kita sebelumnya ya, gawai, satu arah dengan layar screen time. Terus kemudian gangguan perkembangan yang selanjutnya sosialisasi kemandirian ya, personal sosial, itu kaitannya sama pola pengasuhan anak. Gangguan perkembangan yang lain yang tadi saya sebutkan itu adalah gangguan perilaku ya. Gangguan perilaku ini bisa hiperaktif, bisa yang lain, ya, autis itu juga bisa. Kemudian gangguan perkembangan yang lain adalah seperti anaknya mengalami Down syndrome atau anaknya mengalami hidrosefalus atau bahkan dia mengalami gangguan kognitif, seperti ada juga yang kemarin dikonsulkan belum bisa untuk menangkap pelajaran, dia sudah usia 2 SD, kelas 2 SD ya, itu juga bisa gangguan belajar. Terus gangguan artikulasi pengucapan itu juga bisa. Banyak sekali gangguan perkembangan ya. Nah, saya penasaran terkait gangguan pertumbuhan nih, Dok. Misalkan berat badannya seret, tumbuhnya tidak sesuai dengan tinggi badannya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh ayah bunda untuk mengejar tumbuh kembang maupun tumbuh ke atasnya itu, Dok? Ya, jadi untuk masalah gangguan pertumbuhan tentang berat badannya seret ya, yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah yang pertama, pemerintah sudah menyediakan posyandu, fasilitas di kesehatan primer ya, ada posyandu. Di situ bisa didatangin tiap bulan, dan ketika ada masalah ya, entah itu berat badannya seret, berat badannya turun, itu pasti dari pihak kader posyandunya sudah ada tindakan atau intervensi. Misalkan nutrisinya diperbaiki dulu di sana, kemudian dievaluasi setelah beberapa bulan perbaikan nutrisi apakah ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, biasanya dilanjutkan intervensinya, pemberian biasanya makanan tambahan ya kalau di puskesmas. Tapi kalau ternyata nggak naik berat badannya, baru dari fasilitas kesehatan tingkat primer tersebut akan merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat sekunder yang selanjutnya, jadi rumah sakit. Ya. Atau bisa juga kalau ibu-ibu yang tidak rutin ikut posyandu, itu bisa mendatangi DSA yang terdekat untuk berkonsultasi. Jadi gitu. Nah, Dok, akhir-akhir ini sering sekali ibu mengeluh tentang anaknya susah makan. Gitu. Nah, banyak juga anak-anak yang tidak mau atau tidak mau makan protein hewani. Nah, itu triknya seperti apa sih, Dok, biar asupan proteinnya bagi anak itu tetap tercukupi? Tidak mau makan protein hewani ya. Jadi kalau masalah susah makan ini, kalau mungkin ibu-ibu kalau kita kasih edukasi, ngomong gampang, Dok, pasti pelaksanya susah gitu ya. Mbak Chandra sendiri pasti mengalami seperti itu, saya juga mengalami seperti itu. Memang ini susah-susah gampang dan butuh ketelatenan atau kesabaran kan ya. Jadi kalau protein hewani dalam bentuk pure protein hewani seperti ikan, dalam bentuk ikan asli digoreng ataupun ikan asin dibakar, terus nggak mau ayam, nggak mau daging, bisa diolah jadi bentuk yang lain. Karena daging itu dibikin bulat-bulat kayak bakso. Jadi bakso daging, ikannya juga bisa di blender dibikin bakso. Kalau dia suka bakso yang bulat-bulat.
atau ayamnya dibikin bakso itu. Nanti kalau dia suka apa lagi modelnya, misalkan modelnya dia suka nugget gitu ya. Anak-anak kan suka ya nugget. Lah daging ayam maupun daging sapinya itu bisa dibikin kayak nugget tapi olahan sendiri. Nggak, apa ya, nugget itu kebanyakan frozen food ya. Jadi bikin olahan sendiri. Ya, selain itu jauh lebih aman ya dok, tidak ada pengawetnya juga kalau buat sendiri. Nah, terkait tumbuh kembang nih dok, untuk perkembangan motorik kasar maupun motorik halus, apabila ibu menemui bahwa ada tanda-tanda anaknya mengalami keterlambatan dalam motorik halus atau motorik kasar, kira-kira terapi apa yang dapat diberikan dok? Oke, kalau menemui gangguan perkembangan motorik ya, baik itu motorik kasar atau motorik halus, sebaiknya harus mendatangi DSA terdekat. Atau mungkin kalau jauh dari DSA bisa ke puskesmas atau dokter umum terdekat untuk mendapat penanganan pertama ya, dalam artian ada screening. Nah, dokter umum mereka berhak untuk men-screening pakai buku KIA yang sudah ada sekarang ini. Atau ibu mungkin juga bisa mengisi sendiri buku KI-nya itu, di checklist sendiri di rumah. Nah, nanti ketika datang ke DSA sudah menunjukkan hasil, oh ini dok, saya sudah mendata anak saya tidak bisa ini. Nah, kita tinggal DSA-nya ini melanjutkan ke tahap screening selanjutnya, apakah itu di Denver ya atau di KPSP atau screening yang lain untuk mengetahui di tahap mana perkembangannya. Kemudian perkembangannya dia saat ini sesuai anak usia berapa, supaya kita tahu mengejar ketertinggalannya bagaimana. Gitu. Oke dok. Lalu bagaimana cara orang tua agar mampu mendeteksi dini tentang tumbuh kembang anak? Jadi cara orang tua agar mampu mendeteksi dini perkembangan anak, itu orang tua harus tahu milestone atau tahap-tahap perkembangan anak yang normal itu bagaimana. Misalkan usia 3 bulan ya, anak sudah harus bisa angkat kepala, anak harus bisa tengkurap. Jadi orang tua harus sudah paham betul di situ. Kemudian usia 6 bulan anak harus bisa duduk, usia 9 bulan anak harus bisa merangkak atau bahkan sudah bisa berpegangan ya, berdiri pegangan, kalau bahasa Jawanya terantanan ya. Gitu. Terus usia 1 tahun paling enggak dia sudah bisa berdiri. Itu secara garis besar milestone anak seperti itu. Dan nanti kalau orang tua belum bisa mendapatkan informasi tentang tahap perkembangan anak yang normal, bisa dibuka kembali buku PINK KIA-nya yang dulu di situ juga ada tahap perkembangan normal. Jadi di situ ketika anak sudah melewati batas usianya dia, misalkan gini, oh anak saya sudah usia 7 bulan, 8 bulan, tapi kok belum bisa duduk. Nah, ini harus segera cepat-cepat bawa ke vaskes terdekat. Ya, betul. Nah, kita sudah tahu nih dok, terkait bagaimana cara kita deteksi dini pada anak sesuai umurnya ya dok. Ya, nah, lalu bagaimana dengan BBLR atau berat bayi lahir rendah? Nah, itu apakah ada penanganan yang berbeda ataukah sama menurut tumbuh kembangnya? Jadi kalau penanganan BBLR itu memang agak berbeda dibandingkan bayi normal ya. Bedanya adalah ketika saat usia 0 hari sampai tumbuh kejarnya dia lewat usia 1 bulan. Jadi kita harus mencapai target berat badannya dia, bahwa BBLR-nya ini harus kita targetkan 2.500 untuk itu. Jadi penanganannya berbeda itu dalam artian gini, BBLR punya faktor resiko banyak. Dalam artian faktor resikonya bisa terjadi masalah seperti penyakit jantung bawaan, akan mengalami sering sakit, ya sering sakitnya bisa demam, infeksi, kemudian bisa asfiksi, sesak ya, atau radang paru, itu juga bisa. Kemudian nutrisinya juga harus kita berikan ya. Jangan lupa bahwa asupan ASI pada BBLR itu sangat penting di sini. Kita tidak membatasi ASI bahwa BBLR ini harus sekian. Jadi ASInya tetap on demand seperti anak normal ya yang bukan BBLR. Kemudian tapi tahap perkembangannya itu harus tetap kita pantau sama pertumbuhannya. Makanya kenapa di sini untuk anak-anak yang mengalami masalah ketika bayi,
kontrol ke DSA ini sangat penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya dia. Misalkan kalau dia sudah ikut posyandu di puskesmas, ya di rumah, tetap untuk masalah yang lain kita harus kontrolkan ke DSA-nya sampai benar-benar terlewati masa BBLR. Oke, betul. Nah, lalu apakah bila berat bayi lahir rendah ini dapat berisiko untuk wasting maupun stunting yang saat ini lagi gencar-gencar diberantas oleh pemerintah? Iya benar ya, ini lagi di mana-mana bahas stunting ya, gara-gara akreditasi ada stunting ya, baik rumah sakit, terus kemudian dinas kesehatan dan instansi-instansi puskesmas itu juga stunting. Jadi semua tenaga kesehatan ini sangat dikerahkan banget ya dok. Iya betul, apalagi ini ya. Kepala pemerintahan baik Pemkab maupun Pemkot juga lagi gencar mengenai stunting. Oke, kaitannya sama BBLR dan stunting. Jadi memang BBLR ini ada kaitannya sama stunting karena kalau tidak tidak tertata laksana dengan baik ya, tidak keluar dari zona BBLR-nya, dia bisa menjadi stunting ke depan. Jadi itu kaitannya BBLR sama stunting. Tapi kalau BBLR-nya ini dia mendapat asupan nutrisinya yang bagus, kemudian tahap perkembangannya juga bagus, dia akan tidak mengalami stunting. Itu. Ngomong-ngomong soal stunting nih dok, stunting ini sebenarnya apa sih dok? Yang orang tua kan masih banyak yang awam ya mengenai stunting dan wasting, di pikirannya masih sama itu. Apakah itu berbeda dok? Oke, stunting sama wasting jelas berbeda ya. Jadi stunting itu apabila ada masalah gizi kronik ya, jadi mesti berlangsungnya lama stunting itu. Nggak mungkin tiba-tiba, atau bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya. Jadi itu tiba-tiba ujuk-ujuk dia mengalami stunting. Enggak, pasti ini sudah mengalami masa gangguan gizi yang cukup lama. Red flags-nya atau warning-nya ibu-ibu perlu waspada adalah ketika di posyandu tidak mengalami kenaikan berat badan yang optimal. Jadi itu harus kita waspadai. Kemudian wasting. Wasting itu adalah kaitannya sama gangguan gizi. Jadi wasting itu kalau diistilahkan bahasa Indonesia kan gizi kurang ya. Kurang. Jadi wasting itu memang anaknya pendek dan kurus. Nah, kalau stunting dia sama seperti wasting, tapi masa ototnya nggak sekurus wasting. Oke, begitu ya. Jadi, Sobat Jo dimanapun Anda berada, ini perlu diperhatikan ya, bagaimana tumbuh kembang anak, biar tidak wasting maupun stunting. Apabila mendapati gejala-gejala yang sudah Dokter Iin jelaskan tadi, jangan ragu dan jangan segan untuk langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, Dok, terkait stunting wasting ini, kemudian bicara selain itu ada bayi lahir prematur nih dok. Nah penanganannya untuk bayi lahir prematur ini seperti apa sih dok bagi ibu ketika sudah diperbolehkan untuk pulang? Ya, bayi lahir prematur tergantung usia kehamilan bayinya ya. Jadi ini usia kehamilan bayi prematur itu macam-macam. Nah penanganan yang bisa dilakukan di rumah adalah yang pertama untuk menjaga kestabilan suhunya, kita bisa melakukan metode kangguru untuk gendongannya ya, agar tetap hangat. Selain menjaga tetap hangat, itu juga menjaga bonding ikatan antara orang tua dan anak. Nah, metode kangguru ini nggak harus ibu-ibu loh, bapak-bapak juga bisa. Bisa. Bapak-bapak itu bisa melakukan metode kangguru gendong di depan itu, yang harus tanpa baju dulu ya. Jadi ada skin to skin contact ya. Jadi nanti pakai bajunya setelah anaknya digendong. Jadi bapaknya biar tahu ngerasain gendong bayi itu kayak gimana ya. Jadi gitu ya. Oke. Terus kemudian tata laksana yang lain adalah nutrisinya, jangan lupa ya. ASI tetap diberikan, kemudian kalau memang ASInya kurang harus benar-benar dicari cara kenapa ASInya kurang. ASI harus diberikan 6 bulan eksklusif. Oke. Nah, berhubung rumah sakit kita ini adalah rumah sakit khusus paru nih dok. Nah, saya mau spill sedikit tentang TB anak klinis nih dok. Nah,
bagaimana cara orang tua mengatasi anak yang sudah terjangkit penyakit infeksi seperti itu, bagaimana penanganannya di rumah yang otomatis makannya pasti susah, makannya pasti sulit. Nah, kira-kira apa yang dapat orang tua lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, pada anak-anak yang mengalami sakit TB, ya biasanya kan klinis ya. Kalau anak-anak jarang yang sakitnya sampai berat, biasanya karena dia ada orang dewasa berkontak sama anaknya, akhirnya TB anak mengalami TB anak klinis. Nah, untuk tata laksana agar naik berat badannya, ini biasanya tetap kita makannya seperti biasa, ya jangan diubah pola makannya. Kalau Mbak Chandra tahu kan badannya di gizi kan ya, ada feeding rules, aturan makan, jadwal makan itu tetap harus dipatuhi. Kemudian yang kedua adalah minum obatnya dulu sampai tuntas. Nanti dievaluasi kan setelah akhir pengobatan, setelah selesai pengobatan 6 bulan atau berapa bulan yang ditetapkan pengobatannya, apakah ada kenaikan berat badan. Nah, kalau ternyata berat badannya naik, ya, terus kemudian keluhannya berkurang, berarti evaluasi untuk TB-nya sudah berhasil. Nah, anaknya sudah nggak ini lagi kan, berat badannya sudah nggak turun lagi, ya, sudah berhasil, penyebabnya sudah diketahui dan sudah tuntas pengobatannya. Tapi ketika sudah minum obat, kemudian berat badannya tetap nggak naik, perlu dievaluasi lagi. Kenapa kok bisa seperti ini? Apakah memang benar ini TB yang pertama, atau apakah ada penyerta penyakit lain, atau yang ketiga adalah memang pemenuhan kebutuhan nutrisinya kurang. Oke, jadi seperti itu ya. Wah, informasi yang sangat inspiratif sekali dari Dr. Iin. Semoga ini dapat menambah wawasan bagi Anda. Bagi Sobat Jo yang ada dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk follow akun Instagram, Facebook, maupun YouTube channel dan website di @rsparumanguharjo. Nah, sudah ada di akhir acara nih ya Dok ya. Oh iya, sayang sekali ya, durasinya pendek. Betul. Nah, terima kasih atas informasi yang sangat luar biasa pada kali ini. Sama-sama Mbak Chandra. Padahal seneng loh ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Mungkin di lain kesempatan lagi. Iya, kalau dibolehin lebih lama lagi gitu ya. Betul sekali. Kita akan bertemu dengan Bang Jo lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSPN melayani dengan sepenuh hati.